Reels terjaga dari tidur panjang yang memisahkan antara hidup dan mati. Ketika dokter mengesahkan dia telah meninggal dunia selama beberapa menit akibat serangan penyakit paru-paru yang kritikal, jiwanya sudah berada di ambang alam lain. Namun, entah bagaimana, dia bangkit semula. Malam itu, Reels terasa seolah-olah dirinya bukanlah lelaki yang sama lagi. Bukan sahaja tubuhnya yang pulih sepenuhnya, tetapi indera keenam yang tidak pernah dirasainya sebelum ini seakan-akan muncul begitu sahaja. Dia dapat merasakan sesuatu yang tidak nampak oleh mata kasar, kehadiran makhluk yang tidak berasal dari dunia manusia. Namun, semasa berada di rumah sakit, dia tidak tahu apakah yang sedang berlaku. Dokter dan juru rawat hanya menganggapnya sebagai fenomena kesehatan yang luar biasa, tetapi bagi Reels, ia adalah suatu petanda. Dia sadar, kematian yang menjemputnya telah membuka pintu ke dunia lain yang lebih gelap, dan kini, pintu itu tidak lagi dapat ditutup. Beberapa minggu setelah keluar dari hospital, kehidupan Reels berubah. Dia kembali bekerja, namun kebolehannya untuk merasakan kehadiran entiti gaib semakin mengganggu. Suatu malam, ketika dia sedang berjalan pulang dari tempat kerjanya, rasa berat di bahunya semakin menjadi-jadi. Reels berhenti dan memandang sekeliling. Hawa dingin yang tiba-tiba muncul membuatkan tubuhnya meremang. Tiba-tiba, dia mendengar bisikan halus di telinganya, "Kau ada di sini." Di hadapannya, berdiri seorang wanita berwajah pucat. Matanya kosong, namun pandangannya menembusi jiwa Reels. Sebuah entiti yang datang dari alam yang tidak terlihat oleh kebanyakan orang. "Apa yang kamu mahu?" tanya Reels dengan suara yang agak kasar. Sesuatu dalam dirinya seakan memaksa dia untuk berani, meskipun hati berdebar-debar. Wanita itu tidak menjawab, hanya tersenyum sinis. Tiba-tiba, tubuhnya bergetar dan dia mulai hilang, berlari seolah-olah ditarik oleh suatu kuasa yang lebih kuat. Reels tahu dia tidak lagi boleh mengelak. Keupayaan barunya itu tidak akan hilang dengan sendirinya. Namun, dia juga tahu bahwa kuasa ini ada harga yang perlu dibayar. Kehidupan normal yang dia inginkan mungkin sudah tidak dapat dicapainya lagi. Hari demi hari, Reels semakin terbiasa dengan kehadiran makhluk halus. Namun, ketakutannya semakin membesar apabila dia sadar bahwa bukan hanya entiti biasa yang datang, tetapi juga makhluk yang lebih jahat, yang ingin menguasai alam manusia. Suatu malam, semasa sedang duduk di ruang tamu rumahnya yang sunyi, Reels merasakan sesuatu yang aneh. Udara di sekelilingnya tiba-tiba menjadi panas. Dia menoleh dan melihat bayangan hitam besar yang bergerak pantas melalui dinding. Dari bayangan itu, muncul sepasang mata merah yang menyala, memandang tajam ke arahnya. "Ini bukan tempat kamu," suara itu bergema dalam pikirannya, suara yang bukan berasal dari tubuh manusia. Reels tahu, makhluk ini bukan sesuatu yang boleh diusir dengan mudah. Dia merasakan bahwa ini adalah ujian terbesar dalam hidupnya. Namun, tanpa ragu, Reels berdiri tegak dan mulai membaca beberapa ayat yang terlintas di mindanya, doa-doa yang tidak pernah dia pelajari secara langsung. Suara itu semakin kuat, tetapi Reels tidak berganjak. Dengan satu teriakan, bayangan itu hilang, lenyap seperti angin yang ditiup. Tetapi, makhluk itu tidak hilang begitu sahaja. Ia mengikutinya, menjelma dalam bentuk mimpi-mimpi buruk yang semakin lama semakin mengerikan. Reels tidak boleh lari. Setiap malam, dia diburu oleh makhluk itu yang tidak berhenti menuntut agar dia kembali ke alam mereka. Hari demi hari berlalu, dan Reels semakin letih menghadapi gangguan tersebut. Setiap kali dia menutup mata, makhluk itu datang, menuntut agar dia balik ke alamnya. Namun, Reels tidak mau mengalah. Dia tahu, dunia ini masih ada tempat untuknya. Dunia manusia. Tetapi dia juga tahu, alam gaib tidak akan membiarkannya pergi begitu sahaja. Reels mendapat tahu bahwa satu-satunya cara untuk mengakhiri penderitaan ini adalah dengan mengusir makhluk tersebut secara kekal. Namun, untuk melakukannya, dia harus membuka portal yang lebih besar, yang menghubungkan kedua-dua alam. Portal ini, bagaimanapun, akan membawanya jauh ke dalam dunia gaib, tempat yang sangat gelap dan mengerikan. Suatu malam, ketika dia merasakan kehadiran makhluk itu semakin dekat, Reels bersedia. Dengan tekad yang kuat, dia mengumpulkan semua tenaga batinnya dan memulakan ritual. Suara bisikan semakin kuat, namun Reels tidak peduli. Semua pikirannya tertumpu pada satu tujuan, untuk menutup pintu alam gaib yang terbuka luas itu. Tiba-tiba, portal itu terbuka di hadapannya. Dunia gaib yang gelap dan penuh bayang-bayang menanti.
Namun, sebelum dia melangkah masuk, satu suara menghalangnya. "Jika kamu pergi, kamu tidak akan kembali. Kamu akan menjadi seperti kami," kata suara itu, seolah-olah memujuk. Tetapi Reels tidak gentar. "Aku tidak akan menjadi seperti kamu. Aku akan kembali ke alam manusia, dan aku akan menutup pintu ini untuk selamanya." Dengan keberanian yang mengalir dalam dirinya, Reels melangkah masuk ke dalam portal itu. Reels tidak tahu berapa lama dia berada di alam gaib. Waktu seakan-akan tidak ada makna di sana. Dia bertarung melawan makhluk-makhluk yang lebih kuat daripada yang pernah dia bayangkan. Namun, akhirnya, dia berjaya menutup pintu itu dengan bantuan makhluk yang lebih baik, yang membawa cahaya dalam kegelapan. Ketika dia kembali ke dunia manusia, Reels bukan lagi lelaki yang sama. Dia tahu bahwa dunia ini tidak hanya terdiri daripada apa yang kita lihat, dan ada banyak rahasia yang tersembunyi di dalam bayang-bayang. Kini, setiap langkahnya penuh dengan kewaspadaan, dan dia lebih tahu bagaimana untuk berhadapan dengan makhluk-makhluk halus yang kini tidak lagi asing baginya. Namun, walaupun dunia ini masih kelihatan normal, Reels sentiasa merasa ada sesuatu yang tersembunyi, sesuatu yang menanti untuk dibuka kembali. Dan dia tahu, selama dia masih hidup, dia akan sentiasa menjadi penjaga antara dua alam, alam manusia dan alam gaib. Kembali ke alamnya, mungkin dia telah kembali, tetapi alam yang dia kenali kini tidak sama lagi.